kelebihan kita kenapa ada Saraswati gitu. Tentunya ada hubungan dengan bekal yang diberikan oleh Tuhan, itu hanya yang hasil kepada kita sebagai manusia adalah sebagai manusia sebagai makhluk yang paling utama pada dirinya, dilahirkan sebagai makhluk yang paling utama. Jadi bermampu sampai mulia panjang benar-benar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk hidup, untuk kehidupan kita baik di keluarga maupun di dalam dunia kerja. Ini sebentar serang kami, mungkin bahasanya gado-gado ya, karena orangnya juga tadi Pak Mandi bilang kalau masih termuat channel katanya lebih baik mengasih apa adar mau channel ya. Santai aja tentang Saraswati. Ya. Kita mengenal setiap 6 bulan 210 hari merayakan hari raya Saraswati. Saraswati ini merupakan di dalam agama Hindu sebagai saktinya ide Betaru Brahmo. Dan saya sering bertanya ya, cakapannya belum pernah dilihat juga ya, ini berdasarkan logika saja ya. Karena katanya beragama tanpa logika nanti ngawur gitu ya. Kayak bilang siapa tanya? Adi Armando ya. Kita beragama harus menggunakan logika sehingga benar-benar memberikan manfaat untuk hidup, untuk memperbaiki hidup kita. Ternyata leluhur kita ya, sudah memberikan sesuatu yang sangat berarti, di mana sudah menyadari hanya pengetahuanlah yang bisa membebaskan manusia itu dari kegelapan. Kegelapan itu apa? Ada 7 ya kegelapan itu yang disebut dengan sardipu ya, kegelapan. Nanti silahkan cari bukunya sardipu itu apa saja ya. Di antaranya gelap itu karena merasa paling ganteng misalnya, itu hanya bisa dihapuskan dengan pengetahuan. Makanya kita merayakan Hari Saraswati. Nah, kenapa merayakan Saraswati? Karena terkait dengan pengetahuan, di mana disampaikan dalam Bhagavad Gita bahwa kita diharapkan menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Bagaimana orang berpengetahuan itu ya? Orang berpengetahuan adalah orang yang hidupnya, seluruh hidupnya diabdikan untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk kehidupan pribadinya. Apapun yang kita kerjakan adalah untuk masyarakat. Contoh, kita bekerja di PLN ini merupakan sangat beruntung sekali, karena kita diberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat, untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, kembali pada Saraswati, di mana Saraswati ini saktinya Dewa Brahma, di mana Dewa Brahma kita kenal yaitu sebagai Dewa Pencipta. Nah, beliau akan kenapa saktinya Dewi Saraswati? Karena tanpa sakti, tanpa kekuatan kita tidak akan bisa menciptanya. Dewa Brahma di dalam tubuh kita juga ada, dalam pikiran kita juga ada Brahma. Itu akan bisa menjadi seorang pencipta untuk kebaikan apabila ada Saraswatinya, ada pengetahuannya. Tanpa pengetahuan kita tidak akan menjadi pencipta. Ya. Seperti Pak Putu misalnya, tanpa pengetahuan nggak bisa dia menciptakan layang-layang cerdas ya. Karena pengetahuannya lah sehingga dia bisa menciptakan layang-layang cerdas, sehingga nantinya layang-layang cerdas bermanfaat untuk PLN, bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Itulah penciptaan, karena ada Saraswati, karena ada pengetahuan. Nah, di dalam diri kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu ada namanya Tri Permana, yaitu Sabda, Bayu, hidup gitu ya. Kita mempunyai hidup, yaitu mempunyai pikiran yang melandasi nanti, yang mendasari nanti timbulnya cipta, rasa, dan karsa. Nah, itulah yang membentengi kita, itulah yang menjadikan kita menjadi seorang manusia. Ya, itu yang menjadikan kita seorang manusia, karena punya cipta, rasa, dan karsa. Binatang tidak mempunyai dia, tidak bisa mencipta dia. Dia tidak punya rasa, dia punya karsa dia. Ya. Ya. Hanya dia Dwi Permana. Rasa dia punya nggak? Punya dia, cuman dalam bentuk insting. Dia tidak bisa membedakan baik dan buruknya. Ya. Seperti itu, dia tidak bisa membedakan itu. Nah, kita sebagai manusia, kita diberikan hal itu. Di mana posisinya? Makanya diberikan posisinya. Kalau dari fungsi otak, kalau kita belajar tentang otak, itu ada di dalam ubun-ubun kita yang disebut dengan kortes ya Pak Mande ya. Di sanalah hal yang memutuskan, yang berdasarkan rasanya, berdasarkan karsanya. Itu untuk memutuskan sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Ya.
Itu dari sisi Saraswati yang kita pelajari. Kemudian besoknya ada namanya Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh. Pengetahuan itu bagaikan air, tempat menaruh air di hari pertama penciptaan pengetahuan. Makanya Banyu Pinaruh. Ya. Kalau di dalam Bhagavad Gita disampaikan oleh Arjuna, "Ainggih Ratu Krishna atau Krishna, terima kasih atas pengetahuan yang diberikan pada kami." Atas segala kepada Drona ya, pada Drona, pada Bhisma yang mereka atas pengetahuan yang diberikan dituturkan bagaikan air ke dalam kepala kami. Itu disampaikan oleh Arjuna, sehingga Arjuna menjadi cerdas di sana. Nah, pengetahuan itulah pada saat Banyu Pinaruh kita simboliskan dengan mandi ke laut, membuat dekret bahwa pengetahuan itu harus kita serap seperti menyerap air. Harapannya seperti itu, tapi bukan ke pantai untuk pas Banyu Pinaruh mempinaruh yang lainnya gitu. Ya bukan seperti itu ya, tapi benar-benar menghayati pengetahuan kita diturunkan kepala kita, sehingga benar-benar menjadi kekuatan dalam diri kita, sehingga Brahma kita aktif, menjadi kita pencipta, rasa kita menjadi lebih baik seperti itu. Nah itu diharapkan nanti dengan orang menjadi berpengetahuan, maka di 3 hari berikutnya ya ada namanya pagar besi. Pengetahuan itulah yang akan membentengi dirinya. Kenapa bisa membentengi dirinya? Karena dia bisa membedakan mana dan baik dan mana buruk, bisa mengambil suatu keputusan, sehingga itu menjadi benteng yang kuat yang kita kenal dari raya pagar besi seperti itu. Kemudian kita asah lagi ya pikiran kita, rasa kita. Nah 2 hari kemarin kita merayakan namanya Tumpak Landep. Harapannya rasa kita, pikiran kita menjadi lebih tajam, sehingga bagaikan keris, bagaikan pisau, sehingga bisa digunakan bermanfaat untuk orang lain. Memang pikiran yang paling tajam di dalam diri kita ya. Tapi orang lain bilang diucapkan katanya lidah lebih tajam dari pedang gitu ya. Dasarnya apa? Karena pikirannya mau diarahkan kemana. Makanya hati-hatilah membuat pikiran ini. Kendalikanlah pikiranmu dengan jiwamu. Nah, kalau gurujinya bilang seperti itu Pak Madaya. Supaya jiwa kita ini menjadi kendali atas pikiran kita. Karena pikiran itu tidak dikendalikan. Lihat ya Madaya. Lihat katanya, kayak monyet Pak Madi bilang, cak-cok mau main lakukan. Tapi harus diikat, dikendalikan. Nah, kalau harus dikendalikan dengan jiwa kita. Nah itulah yang mendasari. Nah itulah keutamaan kita sebagai manusia, bahwa kita diberikan sabda, bayu dan hitam. Saya punya cerita sedikit ya tentang Sri Brahmana. Diceritakanlah para singa, anjing dan binatang yang lainnya protes pada sang resi. Nah, mungkin ceritanya sering didengar ya, karena waktu diberi silakan sering saya ceritakan ya. Protes daripada sang resi. Kenapa? Dia protes karena menganggap resi ini selalu berbicara bahwa manusialah makhluk yang paling utama. Protesnya apa? Dia tidak setuju oleh para binatang ini, oleh para singa, anjing ya, karena melihat tingkah laku manusia saat ini ya, akhirnya dia protes. Saya tidak setuju dengan manusia disebutkan sebagai makhluk yang utama. Didengarkanlah oleh pastor, bawa spanduk dia kemana-mana, protes kan gitu ya. Ya. Saya tidak setuju manusia disebut sebagai makhluk utama. Ditanya sama resi, cai macan, ajak cai kulo, jangan cai protes. Memang manusia makhluk utama. Saya tidak setuju bahwa manusia makhluk utama. Kenapa kamu tidak setuju? Ditanyakanlah oleh sang resi. Karena gini, resi, dia melihat dalam kesehariannya, yang sebagai kulo ya. Kalau saya kawin, hanya pada sasik sangut yang kawin gitu. Tapi manusia tidak melihat sasik semaunya. Kalau dia melihat lawan jenisnya yang tidak berpakaian, saya tidak terangsang apa-apa. Tapi manusia, jangankan itu yang sudah tertutup aja bisa dia terang benderang karena pikirannya. Makanya manusia tidak jadi makhluk utama. Oh gitu ya permasalahannya. Ditanyakan lagi pada si macan, kenapa kamu protes? Saya sebagai macan protes. Saya disebut makhluk yang paling buas.
suka makan daging, suka makan yang lainnya, tapi lebih bawas manusia. Coba bayangkan selama ini manusia anaknya belum lahir masih di perut karena nggak suka dikeluarin dibunuh. Anaknya sendiri dibunuh seperti itu. Apakah itu makhluk utama? Itulah dasarnya protes sang singa atau sang macan pada instruksi. Hanya dengan kecerdasannya ya. Dari kemarin ngomongnya kecerdasan saja ya. Namanya dengan kecerdasannya oleh sahabat sih dijawablah. Benar apa yang kamu sampaikan itu. Kalau orang cerdas kalian jawabnya gitu, selalu benar ya. Kemudian kayak Pak Dino Sinjin nggak ada yang salah ya. Benar. Apa yang disampaikan oleh semua binatang itu benar. Tapi ya, untuk hal yang seperti itu memang benar. Kalau manusia ada yang seperti itu, dia bukanlah manusia. Dia derajatnya lebih dari binatang. Tapi hanya yang disebut manusia adalah orang-orang yang memiliki cipta, rasa, dan rasa. Itu baru lebih tinggi dari binatang. Oke, itu yang sudah disampaikan di film ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Mudah-mudahan kita pas di hari raya Saraswati masih suasana kumpul landep segala macam, menjadi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang cerdas dan bisa dikendalikan kecerdasannya oleh jiwanya. Sehingga apapun yang kita kerjakan bisa memberi manfaat untuk makhluk sekitar kita, masyarakat. Tentunya apa yang berguna untuk masyarakat pasti berguna juga untuk diri kita. Itu semua atas perhatiannya. Yang tidak mantul Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Demikian Dharma Wacana dari Guru Nabe, di mana membangun sebuah manusia yang cerdas. Tentu kita berharap semua orang bisa hebat, semua orang bisa pintar. Rumusnya hanya FKD. Fokus, kerja keras, disiplin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, masyarakat kita, keluarga kita. Terima kasih. Om Santi Santi.